Bab 068. Jam 19.20 pintu kontrakannya terdengar diketuk dari luar. Naya yang membungkus seluruh badan hingga wajahnya dengan selimut tampak mengintip sedikit dengan matanya yang satu dan wajah yang masih begitu pucat, lalu mencoba turun dari ranjang untuk melihat siapa yang dari tadi berada di luar rumahnya seraya terus mengetuk pintu minta dibukakan. Sebentar, ucap Naya dengan suara lemah seraya menuju luar kamar dengan perlahan karena kepalanya yang juga pusing. Ketukan di luar terhenti saat mendengar suara sang penghuni rumah. Wanita dengan menggunakan kardigan berwarna hijau tua itu membuka pintu perlahan guna mengetahui orang di balik pintunya. Pusing banget ya, kita ke dokter lagi yuk. Rama langsung terlihat khawatir begitu melihat Naya dengan wajah yang masih sangat pucat berdiri di hadapannya. Nggak usah, ini udah mendingan kok. Naya mencoba tersenyum menunjukkan bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik daripada kemarin saat dirinya menelepon lelaki di hadapannya karena merasakan suhu badannya semakin naik. Dan lelaki di hadapannya ini begitu sigap membawanya ke dokter dengan raut wajah yang terus-terusan cemas mengetahui wanita yang ia kasihi jatuh sakit tanpa diberitahu apa penyebabnya. Bahkan saat ditanya Naya hanya menjawab kecapean saja. Malu rasanya memberitahu Rama penyebab ia sakit sesungguhnya karena lelaki lain dan justru menghubungi dirinya saat butuh pertolongan. Udah minum obat. Aku bawain bubur, menunjukkan kantong berisi makanan yang ia sebut seraya mengikuti Naya yang duduk di karpet ruang tamu. Naya menggeleng lalu menyenderkan kepala di tembok, belum, sahutnya pelan. Ya udah aku suapin, ucap Rama yang kini sibuk membuka plastik lalu berjalan ke dapur mengambil mangkok dan sendok juga gelas berisi air putih. Lelaki itu kembali duduk dan tangannya dengan cekatan menuangkan bubur ke dalam mangkok. Setelah siap ia langsung menyodorkan sendok berisi bubur ke mulut sang wanita dengan penuh perasaan. Sedikit demi sedikit bahkan disertai bujukan saat kepala Naya menggeleng ingin menyudahi makan karena lidahnya merasa pahit. Sedikit lagi, abis ini minum obatnya, kembali membujuk membuat Naya terpaksa membuka mulut. Udah, tolak Naya untuk sekian kalinya pada sendok bubur yang diangkat Rama ke depan mulutnya yang terjatuh rapat. Rama tersenyum lalu mengiyakan kemauan Naya, minum dulu, memberikan segelas air. Obat kamu mana? Di kamar, sahut Naya menjawab pertanyaan Rama yang kebingungan mencari obat yang harus diminum olehnya. Aku masuk kamar nggak apa-apa. Meminta izin lebih dulu karena merasa tak sopan jika langsung masuk begitu saja. Naya mengangguk memperbolehkan Rama memasuki kamar pribadinya. Lelaki itu lalu gegas memasuki kamar dan tak butuh waktu lama sudah kembali dengan obat di tangan. Kamu tidur lagi sana, kata Rama seraya merapikan obat yang tersisa setelah diminum oleh Naya. Abis ini aku pulang kok. Nanti kuncinya aku selipin di bawah pintu, ujar Rama kemudian. Ya udah aku tidur ya, kata Naya seraya mencoba bangun namun karena kakinya yang masih terasa lemah membuat ia kembali terduduk. Rama sigap membantunya berdiri dengan merangkul pinggang Naya lalu mengantarnya masuk ke kamar dan memastikan sang wanita tidur di ranjang dengan menyelimuti seluruh badannya. Aku pulang, kata Rama pada Naya yang mengangguk pelan. Hati-hati. Iya, sahut Rama dengan senyuman manis seraya menutup pintu kamar, lalu keluar dan mengunci pintu dan menyelipkan kunci di bawah pintu lalu mendorongnya ke dalam seperti yang ia katakan pada Naya tadi. Rama langsung pergi begitu saja tanpa menyadari sejak tadi ada orang yang memperhatikan dirinya dengan wajah beringasnya dari balik tembok samping kontrakan Naya. Di dalam kamar Naya memejamkan mata yang sudah hampir tak bisa dibuka karena efek obat tidur yang tadi diminumnya. Bahkan sampai membuat ia tak sadar ada orang yang sudah menerobos masuk ke dalam rumah dan kini tengah menuju ke dalam kamarnya. Naya mencoba membuka mata saat merasakan sebuah tangan menyentuh keningnya. Meski sulit namun akhirnya ia bisa melihat dengan jelas tangan siapa yang kini ada di kepalanya. Bapak ngapain? Terlonjak kaget melihat wajah lelaki yang menjadi alasan dirinya sakit seperti sekarang. Bukannya pintu dikunci.
Bingung karena tidak mungkin Rama lupa mengunci pintu. Memang dikunci, tapi saya kan punya duplikatnya, menjawab santai seraya memamerkan kunci duplikat yang tempo hari ia minta dengan paksa dari si pemilik kontrakan. Naya menatap tak percaya ternyata lelaki di hadapannya masih menyimpan kunci yang didapat dari pemaksaan, sebab ia mengira Raihan sudah mengembalikan pada pemilik kontrakan. Bapak lebih baik pulang, saya mau tidur, usir Naya pada Raihan yang tengah berdiri di samping ranjang dan terus menatapnya. Tidur tinggal tidur, sahut Raihan dengan santainya lalu menduduki kursi yang ada di dekat meja rias. Naya bergerak membuka selimut, saya nggak nyaman ada bapak di kamar saya, ketus Naya. Kamu tidur dengan jas saya nyaman-nyaman aja kelihatannya, Raihan melirik jas yang ia pakaikan pada Naya beberapa hari lalu di balik selimut. Tapi kok bisa nggak nyaman sama pemiliknya ya? Lanjut Raihan dengan wajah konyolnya. Naya tergagap tak bisa berkata lagi saat dirinya ketahuan oleh si pemilik jas yang menemani tidur bahkan ia peluk dan ciumi aroma parfum tertinggal di jas. Sungguh ia tak mengerti kenapa melakukan hal tak jelas seperti itu karena yang ia tahu, ia merasa tenang saat memeluk dan mencium jas milik lelaki yang berkali-kali membuat ia kecewa dan patah hati. Raihan memainkan kedua alisnya untuk meledek Naya yang diam tak bisa menjawab karena tertangkap basah olehnya. Malam ini saya yang akan menemani kamu tidur. Tidak usah pakai ini, Raihan bergerak cepat menuju ranjang dan tangannya menyingkirkan jas yang teronggok di samping Naya. Mata Naya membuka sempurna mendengar pernyataan tak logis dari Raihan, bagaimana mungkin lelaki itu dengan ringannya berkata akan menemani ia tidur ketika mereka tak ada ikatan pernikahan. Bapak jangan kurang ajar, bentak Naya seraya turun dari ranjangnya karena Raihan sudah menempati tempat itu dengan wajah tanpa bersalah. Kenapa Rama kamu perbolehkan ada di dalam kamarmu, sedangkan saya tidak boleh? Raihan melihat Naya yang berdiri di dekat meja dengan mata tajamnya. Maksud Bapak apa? Bertanya karena tak mengerti dengan apa yang tengah dibicarakan oleh lelaki itu. Raihan tersenyum miring mengejek Naya yang tak mengerti dengan pembicaraannya. Katakan pada saya, apa yang sudah kalian lakukan di kamar dalam kamar ini? Suara Raihan menggema di dalam kamar menanyakan sesuatu yang makin membuat Naya tak mengerti dan kepalanya berdenyut tak karuan. Saya nggak ngerti dengan pertanyaan Bapak, Naya mencoba bertanya pelan agar emosi yang sudah terlihat jelas di wajah Raihan tak semakin bergejolak. Raihan mendekati Naya lalu memegang kedua bahunya dengan kencang, jangan berpura-pura bodoh, ujarnya tajam. Saya tidak melakukan apapun dengan Rama. Naya bersikap tenang tak peduli debaran jantungnya sudah semakin kencang melihat tatapan kemarahan dari lelaki di depan matanya sekarang. Kamu pikir saya akan percaya dengan perkataan kamu? Tidak akan Naya. Raihan memicing. Apa yang sudah kita lakukan di rumah ini? Bertanya mencoba mengingatkan Naya tentang ciuman yang mereka lakukan. Lalu Bapak pikir saya akan melakukan hal yang sama dengan Rama? Tanya Naya pada lelaki yang sudah begitu emosi karena pikiran-pikiran anehnya tentang ia dan Rama. Ya, sahut Raihan tegas. Naya menggeleng tak percaya dengan jawaban yang diberikan Raihan, jawaban singkat namun mampu membuat hatinya tercabik berantakan, mendapati fakta bahwa lelaki yang sudah membuat dirinya konyol dengan menantang hujan dan membuat ia harus sakit menuduhnya bahkan saat dirinya tak melakukan apapun. Saya bukan wanita murahan seperti yang Bapak pikirkan. Raihan bertepuk tangan kencang seraya tertawa seolah Naya tengah mengatakan lelucon yang lucu kepadanya, dengan saya saja kamu bisa melakukan hal itu, bahkan jika saya tidak segera pergi mungkin kita sudah berbuat lebih jauh lagi. Ucapan tajam Raihan sungguh membuat Naya terluka bahkan tak mampu membendung air matanya, bagaimana mungkin lelaki seperti ini yang ia cintai? Lelaki yang dengan entengnya berkata tanpa memikirkan perasaannya sedikitpun bahkan saat ia sakit sekalipun. Lebih baik Bapak keluar dari rumah saya, Naya berkata seraya mengepalkan tangannya yang tadi hampir saja kembali menamparkan wajah Raihan. Kenapa?
Merasa lelah setelah bermain dengan Rama. Malah makin sengaja mengeluarkan tuduhan-tuduhan tak jelasnya memancing kemarahan Naya. Saya tak pernah melakukan perbuatan seperti itu dengan lelaki manapun. Naya yang tak tahan dengan tuduhan dari Raihan akhirnya berteriak di tengah malam seraya memegang kepalanya yang sakit. Akhirnya tangis yang sejak tadi ditahannya luruh juga dengan begitu deras ke wajahnya. Raihan diam membeku melihat wanita di hadapannya kini menangis dengan bahu bergetar kencang. Ia sendiri tak mengerti kenapa begitu emosi saat mengetahui Rama ada di dalam kontrakan Naya. Saya tidak melakukan apapun, kata itu yang terus keluar dari mulut Naya di tengah isak tangisnya. Naya yang masih sakit akhirnya jatuh pingsan karena menangis, membuat Raihan panik lalu mengangkatnya ke atas ranjang. Men, lu kesini cepat. Raihan menelepon Roman yang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Kesini mana? Roman yang berhenti di tepi jalan mengerutkan kening dengan permintaan temannya. Rumah Naya. Lah lu ngapain di rumah cewek malam-malam? Roman melihat jam tangannya. Banyak tanya lu ah, cepat kesini. Naya pingsan, ucap Raihan dengan kepanikan yang sudah melebihi kepalanya. Gila, lu apain anak orang? Tanya Roman kaget mendengar pernyataan Raihan. Nggak gue apa-apain men. Bohong lu. Roman tak percaya dengan pengakuan Raihan. Serius men, lu kesini cepetan. Ogah, bawa aja ke rumah sakit, menolak permintaan Raihan terang-terangan. Bisa dikeroyok tetangganya gue men, noh di luar ada yang masih kumpul soalnya, kata Raihan yang tadi sempat melihat sekumpulan anak muda yang nongkrong di ujung gang tempat ia memarkirkan mobilnya. Ya udah iya, berkata Ketus lalu kembali menjalankan mobilnya menuju rumah Naya. Raihan duduk di tepi ranjang menemani Naya yang belum juga sadarkan diri, lalu berjalan cepat keluar setelah mendengar ketukan di pintu. Roman masuk dengan wajah sengitnya. Gila lu ya, menatap tajam Raihan yang cepat-cepat menutup pintu. Bangunin Naya dulu, abis itu lu mau maki gue juga bodo amat, menarik Roman ke dalam kamar dan langsung menyuruh temannya itu melakukan tindakan yang bisa membangunkan wanita yang terbujur lemah di ranjang. Abis lu apain sampai kayak gini? Bertanya menyelidik. Dibilang gak gue apa-apain, gak percaya amat lu. Sentak Raihan kesal karena terus saja dituduh oleh Roman. Gak ngapa-ngapain tapi lu sempet buka jas. Lu pikir gue bocah. Roman yang melihat jas milik temannya tergeletak di samping Naya, mengira Raihan melakukan hal tak senonoh yang mengakibatkan Naya pingsan. Itu jas yang kemarin Maan, tukas Raihan baru menyadari pikiran sang teman. Gak percaya gue, ketus Roman seraya memeriksa denyut Naya. Gak percaya lu periksa nih, Raihan menantang Roman untuk memeriksa dirinya. Roman memutar bola mata lalu fokus memeriksa Naya yang masih pingsan, sebenarnya ia tahu Raihan takkan berani melakukan hal aneh pada seorang wanita, pertanyaannya sejak tadi hanya ingin membuat Raihan merasa tersudutkan karena seenaknya mendatangi wanita yang hanya tinggal seorang diri. Sakit ini Ray, Roman melihat Raihan yang berdiri di dekatnya setelah mendapati tubuh Naya panas tinggi. Gimana nggak mau sakit, orang air hujan ditantang, malam-malam lagi, kata Raihan mengingat tingkah konyol Naya. Roman menarik napas dalam mendengar celetukan Raihan, lalu berdiri memeriksa obat yang ada di atas meja dan membacanya memastikan obat yang diminum Naya tepat. Kapan bangunnya nih? Tanya Raihan. Entar juga bangun, Roman kembali meletakkan obat. Dua lelaki itu berdiam diri memperhatikan Naya yang tak juga bangun. Belum bangun juga, melihat sebal pada Roman. Nggak guna banget nyuruh lu kesini, lanjutnya. Monyet emang lu. Maki Roman tak terima dengan perkataan tanpa takaran yang keluar dari mulut sang teman. Lu kan dokter, masa bangunin orang pingsan aja nggak bisa, cibir Raihan. Heh, gue dokter bukan dukun pemanggil roh. Bentak Roman sewot. Di saat kedua lelaki tengah adu argumen, Naya terlihat bergerak dan membuka matanya karena mendengar suara-suara di dekatnya. Bapak ngapain masih di sini?
Naya langsung duduk dan melempar jas Raihan ke sang pemilik yang sigap menangkap dengan sebelah tangan. Kamu nggak tahu terima kasih banget, dari tadi saya di sini nungguin kamu sadar, udah sadar malah kayak gitu, malah mempertanyakan sikap Naya. Naya tersenyum sinis dengan mata yang masih terlihat merah. Bapak yang bikin saya kayak gini, sudah sepantasnya Bapak tanggung jawab. Kata Naya tajam. Roman hanya mendengarkan saja adu mulut antara wanita dan pria di depannya tanpa tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Memang saya melakukan apa sampai harus bertanggung jawab? Tanya Raihan dengan ekspresi tak percaya. Naya meremas selimut dengan erat dengan terus menatap tajam Raihan. Oh oke, kamu minta tanggung jawab. Lu jadi saksi ya men? Nih cewek minta gue tanggung jawab sama gue. Dan karena gue bukan pengecut gue bakal nikahin dia, Raihan berbicara pada Roman dengan mata tetap pada Naya. Bukan itu yang saya maksud. Naya menyentak selimut dengan kencang. Terserah. Yang jelas mulai detik ini juga kamu adalah calon istri saya, sampai nanti saya menentukan kapan kita menikah. Saya larang kamu berduaan dengan Rama, jika sampai saya mengetahui apalagi melihat kamu dengan Rama. Jangan harap kamu bisa hidup tenang, Raihan mengancam Naya di depan mata Roman yang membelalak tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Selesai berkata seperti itu Raihan melenggang pergi dengan santainya. Roman keluar mengikuti Raihan setelah terlebih dulu meyakinkan Naya untuk tak menganggap serius perkataan temannya tadi. Di dalam mobilnya Roman terus mengumpat kelakuan Raihan, karena kesal ia mengikuti mobil temannya yang melaju kencang di jalanan. Heh sini lu. Langsung menghentikan Raihan yang akan masuk ke dalam rumah. Lu ngapain kesini? Bertanya heran mendapati Roman ada ikut ke rumahnya. Lu bisa nggak sekali aja kelakuan lu dibenerin? Roman langsung berkata sengit pada Raihan. Raihan mengerutkan kening seraya membuka pintu dan masuk ke dalam. Gue cuma ngejaga orang yang akan jadi istri gue, sahut Raihan tenang. Lu bukan ngejaga, tapi lu ngancam. Ketus Roman mengingat apa yang tadi dilakukan Raihan. Raihan mengedikkan bahunya, terserah dianggap apa, yang jelas gue nggak mau Rama nyentuh Naya sedikitpun, kata Raihan dengan intonasi penuh penekanan. Jujur sama gue, lu suka sama Naya kan? Tanya Roman padahal ia sudah tahu perasaan yang dimiliki oleh Raihan untuk Naya sekalipun Raihan tak mau menyadarinya. Enggak, menggeleng seraya mencibirkan bibirnya. Kalau nggak suka ngapain lu pakai ngomong bakal nikahin dan lu larang dia deket sama Rama. Lu tahu alasan gue apa men? Raihan mulai kesal dengan celotehan dari bibir Roman. Oke sekedar balas dendam, tapi kalau akhirnya lu jadi bucin, terima nasib lu karena itu semua hasil dari perbuatan lu melibatkan Naya yang tak tahu apa-apa, ujar Roman. Gue pulang, lanjutnya seraya pergi meninggalkan Raihan yang mencoba untuk tak menggubris omongan dari Roman. Naya masih mengingat jelas apa yang diucapkan Raihan beberapa hari lalu saat dirinya tengah sakit, dan sekarang ketika ia sudah bekerja kembali ia merasa bingung dan tak mengerti harus bersikap seperti apa terhadap Raihan. Yang jelas kini saat mereka bertemu Naya hanya mampu menundukkan wajah tak punya kekuatan untuk melihat apalagi mengajak berbicara Raihan. Sebaliknya entah apa yang ada di kepala Raihan sekarang ini, sepertinya ia melupakan perkataannya sendiri yang ia katakan pada Naya di depan Roman. Lelaki itu seolah tak merasa melakukan apapun dengan entengnya ia bersikap normal dan menganggap yang ia katakan hanyalah mimpi belaka. Sungguh lelaki yang tidak bisa ditebak jalan pikirannya sama sekali. Sikapnya seakan senang membuat orang lain bingung dan seperti orang bodoh dibuatnya. Nay, kita makan siang di luar yuk. Ajak Rama yang tiba saja muncul di belakang Naya yang sudah akan memulai pekerjaan. Dari kejauhan Sisil hanya melihat saja lalu kembali fokus pada beberapa lembar kertas yang akan ia fotokopi. Di mana? Tanya Naya. Sudah tak peduli dengan ultimatum yang diberikan oleh Raihan padanya, toh beberapa hari ini juga ia sudah menuruti perkataan Raihan untuk menjauhi Rama, namun lelaki itu malah bersikap acuh seakan semua yang ia katakan hanyalah bualan semata. Di mana aja?
Asal jangan di kantin, bosen makanan kantin terus, sahut Rama senang karena wanita di depannya tak menolak ajakannya barusan. Naya mengangguk seraya memamerkan senyumnya pada Rama yang gegas pergi menuju ruangan tempat ia bekerja. Rama ngapain? Sisil yang sudah selesai memfotokopi bertanya ingin tahu. Rama ngajak makan siang di luar, mau ikut? Kata Naya seraya tetap fokus bekerja. Enggak deh, aku ada janji sama Benny, tukas Sisil menolak tawaran Naya. Ya udah, Naya berkata pelan tak memaksa Sisil yang sudah punya janji dengan kekasihnya itu. Gimana hubungan kamu sama Pak Raihan? Tanya Sisil ragu seraya berbisik pelan. Naya melihat Sisil dengan tatapan kebingungan, entah harus bagaimana menjawabnya karena dirinya juga dibuat tak mengerti dengan tingkah atasan mereka itu. Nggak tahu, akhirnya hanya kata tidak tahu yang keluar dari mulut Naya seraya mengedikkan kedua bahunya menjawab pertanyaan sang sahabat. Nggak jelas deh tuh orang, Sisil mulai mengatai sikap bosnya yang ia anggap sudah sangat mempermainkan Naya. Udah mendingan kamu sama Rama aja, mulai posesif tentang kisah cinta Naya. Naya diam tak menjawab, sebab di hatinya tak pernah ada Rama sebagai lelaki spesial, ia hanya menganggap Rama sekedar teman biasa tak lebih dari itu, sekalipun lebih mungkin sebagai seorang saudara karena lelaki itu begitu baik padanya, tapi tetap saja ia tak bisa membalas perasaan yang Rama punya untuk dirinya.